Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel CBTech Indonesia. Ini merupakan receiver parabola Skybox A1 Plus. Masih banyak digunakan dan dicari saat sekarang ini. Harganya pun juga sangat terjangkau sekali di range 250-an sampai dengan 280-an ribu rupiah saja. Link pembelian terbaik dapat dilihat di deskripsi video. Di video kali ini kita akan mencoba mereview untuk Skybox A1 Plus ini dengan menggunakan firmware bawaannya. Apakah ini masih layak untuk digunakan ataukah tidak? Perlu teman-teman ketahui juga bahwa untuk Skybox A1 Plus ini sudah mendukung HEVC H265 ya, dan juga mendukung untuk AVS Plus. Dan ini dapat digunakan untuk televisi tabung dan juga untuk televisi LED. Dikarenakan fitur yang dimilikinya yang masih tetap dapat digunakan saat sekarang ini, makanya untuk Skybox A1 Plus ini masih tetap dihunting oleh banyak penggemarnya. Dalam paket penjualan kita mendapatkan baterai seperti ini, baterai biasa saja, kemudian ada remote controlnya. Nah, untuk remote control ini sekali lagi tidak mendukung fitur infrared learning function, jadi tidak dapat kita gunakan sebagai pengganti remote televisi. Nah, ini merupakan tombol-tombolnya ya. Tombol-tombol pada saat kita tekan ini enak ya, pada saat kita tekan tidak ada masalah sama sekali, terbuat dari karet dan mudah untuk dijangkau untuk semua tombol yang lainnya. Nah, baterai sudah pasti menggunakan AAA seperti yang sudah disebutkan, sekali lagi tidak mendukung untuk fitur infrared learning function. Buku petunjuk juga tersedia ya, kemudian juga ada kabel HDMI seperti ini, namun tidak ada kabel RCA-nya. Jadi untuk kabel RCA bagi pengguna televisi tabung, maka harus dibeli secara terpisah saja. Untuk receivernya, sudah pasti untuk dukungan firmware-nya dari Skybox itu sudah tidak ada lagi. Jadi kalaupun nanti ada firmware-firmware yang bertebaran di luar sana, itu merupakan firmware yang kompatibel saja dengan Skybox A1 Plus ini, ada banyak tentunya. Ini saya kletek saja. Nah, ini merupakan pada posisi bagian depannya, penampakannya adalah seperti ini, terdapat satu buah port USB, kemudian tombol-tombol semuanya lengkap ya, jadi tanpa menggunakan remote control pun ini juga masih tetap bisa digunakan. Mendukung AVS Plus seperti yang sudah kita sebutkan, juga HEVC H265, tidak ada CA card-nya ya, atau slot kartu tayang. Ventilasi udara ada pada posisi bagian atas, kiri, dan kanan, dan juga termasuk pada posisi bagian bawah juga ada ventilasi udaranya. Dan ini merupakan pada posisi bagian belakangnya ada switch ya, atau main switch atau switch utama untuk on off, kemudian ada port RS232 misalnya untuk melakukan perbaikan, install firmware dan seterusnya. Namun untuk install firmware ini tidak hanya menggunakan RS232 ini saja, namun juga bisa dengan menggunakan USB to TTL dan pastikan memiliki alatnya, dan juga bisa menggunakan CH341A. Kemudian ini juga bisa digunakan untuk televisi tabung, ada portnya, dan tentunya ini juga ada port HDMI. Dan satu lagi kita juga mendapatkan port USB, jadi total ada dua yang kita dapatkan. Dan ini adalah LNB in terhubung ke antena parabola. Nah, di video kali ini seperti yang sudah kita sebutkan, kita akan melakukan uji coba ya untuk mereview terhadap firmware bawaannya saja dulu ya. Baru setelah ini ya, kita akan coba mereviewnya dengan menggunakan berbagai macam firmware yang tersedia saat sekarang ini di Skybox A1 Plus ini. Berikut spesifikasi Skybox A1 Plus. Ventilasi udara didesain dengan sangat baik sekali, sehingga sirkulasi udara cukup lancar. Pada suhu ruangan 25,6 derajat Celcius, menyala selama kurang lebih 1 jam, suhu reservoir ini berada pada 37 derajat Celcius, sangat adem sekali. Dengan menggunakan software bawaan dengan versi J085, receiver ini memiliki banyak keterbatasan. Walaupun demikian, untuk fitur utamanya sebagai sebuah receiver masih dapat berjalan dengan baik. Sebelum kita gunakan, maka receiver ini akan kita setup terlebih dahulu. Untuk itu, silakan masuk ke menu. Berikut tampilan menunya. Pertama, kita akan lakukan penambahan dan atau scan suatu satelit sesuai dengan kebutuhan. Secara default, daftar satelit sudah tersedia. Namun jika tidak ada, maka satelit tertentu dapat ditambahkan dan juga dihapus apabila tidak dibutuhkan. Pastikan derajat satelit yang ditambahkan sudah benar. Sebagai referensi, silakan buka website www.linksat.com. Selanjutnya, atur pengaturan pada satelit tersebut, seperti LNB frekuensi, DSEC, dan lain-lain. Tekan tombol biru pada remote control untuk proses scanning. Tersedia dua pilihan scan mode, yaitu blind scan dan full scan. Lalu pilih opsi search untuk memulai proses pencarian transponder. Menariknya, walaupun harus diinput secara manual, receiver ini mampu melok channel Metro TV HD pada frekuensi 4131 horizontal dengan simbol red 6350.
Tidak semua receiver mampu melock frekuensi ini. Terdapat submenu TS Record, berfungsi untuk merekam transponder untuk keperluan analisa. Namun sayang saja masih kurang sempurna, dalam artian tidak dapat digunakan. Koneksi ke jaringan internet dapat menggunakan USB Wi-Fi dongle dengan chipset MT ataupun RT. Selain itu juga dapat menggunakan modem 3G. Untuk modem 3G ini tidak bisa kita cobakan dikarenakan kita tidak memiliki modem tersebut. Perlu diperhatikan, biasanya tidak semua jenis modem 3G yang kompatibel. Pada submenu Online Movie App terdapat beberapa pilihan aplikasi, seperti berikut ini. YouTube tidak dapat lagi digunakan, muncul pesan data error. Biasanya ini disebabkan oleh APK. Sayangnya APK tidak dapat diupdate secara manual, jadi harus upgrade ke firmware terbaru yang mendukung. Tidak hanya YouTube saja, aplikasi Weather Forecast dan Google Map pun juga tidak dapat digunakan. Berbeda dengan DLNA, di mana fitur ini dapat berfungsi dengan baik. Video yang diputar pada smartphone dapat dipindahkan ke layar televisi. Untuk lebih jelasnya dapat mengklik link yang terdapat di pojok kanan atas video ini. Sementara untuk satu IP, pada saat diakses dan menjalankan channel tertentu dengan menggunakan VLC pada laptop, menyebabkan tombol pada receiver dan remote control tidak dapat untuk digunakan. VLC pun tidak dapat berjalan. Artinya fitur satu IP pada receiver ini tidak dapat berfungsi baik. Jadi untuk saluran dengan format kodek 422 melalui web server tidak dapat dijalankan. Pilihan submenu VOD pun juga sama, semua aplikasi yang tersedia juga tidak dapat digunakan. Dengan demikian dapat dikatakan aplikasi streaming pada Skybox A1 Plus dengan firmware versi J085 tidak dapat berfungsi sama sekali. Jadi bagi pengguna receiver ini sebaiknya mengupgrade ke firmware yang identik. Seperti yang sudah kita katakan sebelumnya, receiver ini sudah tidak mendapatkan dukungan upgrade firmware lagi dari pihak Skybox. Jika menemukan URL update firmware yang identik, maka URL-nya dan informasi lain dapat dimasukkan ke submenu Network Upgrade. Skybox A1 Plus mendukung banyak protokol termasuk BIS-K dan Powerful. Silakan tekan tombol 9878 pada remote control untuk memunculkan hidden menu atau menu tersembunyinya. Berikut pilihan protokol yang tersedia pada CS Protocol. Berikut ini hasil pengujian pada satelit tertentu yang lock di lokasi saya. Untuk satelit Intelsat 38 Ku-band, dikarenakan cuaca tidak mendukung maka sinyal menjadi tidak maksimal. Namun Skybox A1 Plus ini memiliki kepekaan tunar yang cukup baik jika dibandingkan dengan HelloBox 6 Alt. Untuk satelit ST2 Ku-band, GSAT 1030 Ku-band, dan beberapa satelit lain yang membutuhkan CW-check, di receiver ini pengaturan tersebut tidak tersedia, oleh karenanya tidak mendukung satelit tersebut. Untuk K-Edit, berikut pilihannya. Jika BIS-K, Powerful, dan lain-lain setelah diinput secara manual, namun tidak dapat tersimpan, maka silakan hapus semua key yang sudah ada, lalu import softcam key dari flash disk. Untuk receiver ini tidak mendukung auto BIS dan auto Powerful. Skybox A1 Plus cocok untuk transponder dengan format HEVC H265 seperti pada satelit Thaicom 68 Ku-band. Juga cocok untuk channel-channel AVS+, salah satunya seperti yang terdapat pada satelit CINASAT 6D C-band. Untuk multistream kita pastikan receiver ini tidak mendukung sama sekali. Bisa kita buktikan cukup dengan cara menginputkan transponder dan simbol rate-nya secara manual. Terbukti untuk simbol rate tidak dapat diinputkan. Nah, sekarang kita cobakan untuk T2MI di satelit Yamal 601 C-band. Dan ternyata receiver ini pun juga tidak mendukung. Skybox A1 Plus dapat dijadikan sebagai media player, salah satunya untuk memutar video. Namun sayang saja walaupun sudah mendukung HEVC H265, ternyata receiver ini tidak mendukung Dolby Audio. Jadi untuk video dengan format AC3 tidak dapat diputar, namun beruntungnya mendukung subtitle SRT. Receiver ini merupakan salah satu receiver low watt. Untuk daya listrik maksimal yang dibutuhkan setelah kita ukur dalam keadaan menyala hanya 6,3 watt saja, dan 0 watt dalam kondisi standby. Jadi aman walaupun colokan tidak dicabut di saat tidak digunakan. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan. Skybox A1 Plus mendukung HEVC H265 dan AVS+, dapat melock transponder dengan simbol red di bawah 6400, dapat terkoneksi ke jaringan internet dengan menggunakan USB Wi-Fi dongle. Dengan menggunakan software bawaan J085, aplikasi streaming tidak dapat digunakan. Untuk fitur menggunakan jaringan, hanya DLNA saja yang berfungsi. Oleh karenanya, sebaiknya firmware di-upgrade ke firmware yang identik dengan receiver ini. Walaupun bisa digunakan sebagai media player,
namun masih memiliki keterbatasan untuk format AC3. Jadi dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan, receiver ini masih layak untuk dipinang, mengingat untuk firmware yang identik masih banyak tersedia. Baik, demikianlah video review ini. Kedepan akan kita buatkan video lainnya terkait dengan receiver ini. Semoga bermanfaat. Jika suka silahkan tekan tombol like, jika tidak silahkan berikan komentar yang membangun. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini, cukup dengan cara subscribe, share ke media sosial masing-masing, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.